Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Jendriko Ridel Ratuliu, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Karakter Bangsa Melalui Pancasila di Era Transformasi Digital, Menjawab Tantangan Moral, Sosial, dan Budaya di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dari cara belajar, kemudian cara bekerja, cara berkomunikasi, hingga memperoleh informasi kini itu berlangsung lebih cepat dan praktis. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru terhadap karakter bangsa kita. Kemudahan mengakses informasi seringkali diiringi dengan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan cyber atau cyberbullying, menurunnya etika dalam berkomunikasi, serta berkurangnya kepedulian sosial. Nah, fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan karakter yang kuat. Nah, disinilah Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, melalui presentasi ini, ya, saya akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi dalam membangun karakter bangsa di tengah derasnya arus transformasi digital, sekaligus menawarkan strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang menjaga nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Mari kita lihat latar belakang presentasi kita. Saat ini Indonesia sedang memasuki era transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya berarti penggunaan teknologi yang semakin canggih, tetapi juga perubahan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Aktivitas belajar, bekerja, berbelanja, hingga berinteraksi kini banyak dilakukan melalui perangkat digital. Nah, di satu sisi, perkembangan ini memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi, peningkatan efisiensi, serta terbukanya peluang inovasi di berbagai bidang. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam aspek moral, sosial, dan budaya. Media sosial misalnya memungkinkan setiap orang menjadi penyebar informasi. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan. Hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, serta penyebaran konten yang tidak mendidik semakin mudah kita temukan. Jika tidak disikapi dengan baik, kondisi ini dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa seperti kejujuran, toleransi, gotong royong, dan rasa eh, persatuan. Oleh karena itu, penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, tujuan presentasi kita melalui presentasi ini saya berharap dapat memberikan pemahaman mengenai konsep transformasi digital dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, presentasi ini bertujuan menunjukkan bahwa Pancasila itu tetap tetap apa namanya relevan sebagai pedoman dalam membentuk karakter bangsa di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dengan memahami tantangan yang ada, kita diharapkan mampu menemukan solusi yang tepat agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Pancasila, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses perubahan berbagai aspek kehidupan melalui pemanfaatan teknologi digital
untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan maupun interaksi sosial. Sebagai contoh, saat ini kita dapat mengikuti perkuliahan secara daring ya atau secara online, melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi, memesan transportasi secara digital, bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Meskipun banyak diberikan kemudahan, transformasi digital juga menuntut kita sebagai masyarakat memiliki karakter yang kuat. Teknologi itu bersifat netral, dampaknya bergantung pada cara kita menggunakannya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman moral dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Landasan teori. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan transformasi digital, kita perlu melihat kembali eh, posisi Pancasila sebagai pembentukan karakter bangsa. Pancasila bukan sekedar lambang negara atau materi yang dipelajari di sekolah. Lebih dari itu, Pancasila merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, bertindak sebagai warga negara Indonesia. Karakter bangsa dibangun melalui pengalaman atau ya, karakter bangsa dibangun melalui pengalaman lima sila di dalam Pancasila. Ya, nilai ketuhanan mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas. Nilai kemanusiaan mengajarkan penghormatan terhadap martabat setiap orang. Nilai persatuan mendorong kita menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Kemudian nilai kerakyatan mengajarkan musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Sementara itu, nilai keadilan sosial mengarahkan kita untuk peduli terhadap sesama dan menciptakan kehidupan yang adil. Karakter bangsa yang kuat lahir dari di situ pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk di ruang digital. Nah, di era digital nilai-nilai tersebut tetap relevan ya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini itu tetap relevan ya di era digital. Bahkan semakin penting karena teknologi memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang atau setiap individu untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan karakter bangsa? Nah, karakter bangsa kita dapat dipahami sebagai kumpulan nilai yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Karakter tidak hanya dilihat dari perilaku individu, tetapi juga dari cara masyarakat berinteraksi dan menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Nah, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal memiliki budaya gotong royong, toleransi, sopan santun, dan semangat persatuan. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan warisan budaya yang berjalan atau yang sejalan dengan Pancasila. Namun, perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap pola interaksi masyarakat, komunikasi yang sebelumnya dilakukan. Jadi, eh, mohon maaf saya ulangi, perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap pola interaksi masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini banyak berpindah ke ruang digital. Perubahan ini menuntut masyarakat memiliki karakter yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah maupun perilaku negatif di internet. Transformasi digital membawa peluang bagi bangsa kita atau bangsa Indonesia. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi dengan cepat, mengikuti pembelajaran secara online atau daring, menjalankan usaha melalui berbagai platform digital, serta memanfaatkan berbagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Namun, setiap kemajuan itu selalu diikuti oleh tantangan. Nah, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan seperti penyebaran hoaks, ya, perundungan cyber, dan kemudian ujaran kebencian, kemudian menurunnya etika komunikasi, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan atau penyalahgunaan AI. Nah, apabila ini tidak diimbangi dengan karakter yang kuat, teknologi justru dapat menjadi sarana yang memperbesar dampak perilaku negatif.
Oleh karena itu, kemajuan teknologi harus disertai dengan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman pedoman moral. Nah, kita lanjut. Tantangan Pancasila di era reformasi digital. Nah, memasuki era reformasi atau era transformasi digital, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Nah, tantangan pertama adalah krisis etika digital. Kebebasan berpendapat di media sosial seringkali itu disalahgunakan dengan penggunaan bahasa yang kasar, ya, penyebaran fitnah, maupun perilaku yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Tantangan kedua adalah hoax, ya. Hoax dan apa di situ disinformasi. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat sehingga mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah lunturnya rasa nasionalisme. Arus globalisasi membuat masyarakat lebih mudah mengenal budaya luar, tetapi terkadang kurang menghargai budaya dan identitas bangsa sendiri. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya sikap individualisme. Teknologi memang menghubungkan banyak orang, tetapi interaksi sosial secara langsung cenderung berkurang sehingga semangat gotong royong itu mulai mulai memudar. Yang kelima atau yang terakhir adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, AI ini dapat membantu pekerjaan kita manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat konten palsu, melakukan plagiarisme, dan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Nah, setelah kita memahami bahwa transformasi digital membawa berbagai peluang sekaligus tantangan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tantangan tersebut mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, pada bagian berikut nanti kita akan mempelajari atau saya akan membahas satu persatu tantangan tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita lihat analisis tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Memasuki tantangan yang pertama adalah krisis etika digital. Nah, memasuki era transformasi digital, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis etika digital. Kemudian berkomunikasi melalui media sosial itu seringkali membuat sebagian orang merasa bebas menyampaikan apapun tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Nah, fenomena seperti komentar yang menghina, ya, penyebaran fitnah, cyberbullying, hingga penggunaan bahasa yang tidak sopan semakin sering ditemukan di berbagai platform digital. Ya, kita bisa temukan itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan di platform digital lain. Nah, perilaku tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum selalu diiringi dengan kematangan karakter. Nah, ini yang jadi tantangan. Kemajuan teknologi belum selalu diiringi dengan kematangan karakter. Padahal etika digital merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Menggunakan media sosial secara bijaksana berarti menghormati hak orang lain, menjaga kesopanan, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Nah, hubungan dengan Pancasila itu ada di sila pertama, ya. Di sila pertama itu beriman kepada Tuhan, mendorong justru harusnya mendorong untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menjaga moral setiap tindakan, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital. Kemudian hubungan dengan Pancasila yaitu dengan sila kedua, menghormati martabat setiap manusia, berarti menghindari penghinaan, perundungan, maupun ujaran yang dapat melukai orang lain. Nah, sebagai contoh, nah misalnya seorang menulis komentar yang menghina fisik orang lain hanya karena berbeda pendapat. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali kita temui di ruang digital atau di sosial media. Kadang-kadang ketika kita tidak sependapat, ya ada orang yang seperti itu ketika tidak sependapat, berbeda pendapat, kemudian apalagi di dalam debat ya, biasanya itu terjadi di dalam perdebatan karena berbeda pendapat, akhirnya ketika merasa
kalah dalam perdebatan, kadang-kadang eh, jalan terakhir adalah menghina fisik, ya, menghina fisik. Atau di sosial media, contohnya di TikTok, ketika ada eh, hal-hal yang terjadi, misalnya kadang-kadang di komentar itu eh, bukannya komentar yang mendidik, membangun, tapi kebanyakan itu komentar yang menghina, ya, menghina fisik. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita bermasyarakat, kadang-kadang kita membenarkan hal ini, ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, menghina fisik itu menjadi halal bagi kita. Nah, inilah tantangan yang pertama, yaitu krisis etika digital. Kadang-kadang di ruang digital itu eh, sangat-sangat ada istilah yang bilang kalau orang Indonesia itu kalau di dunia nyata itu ramah-ramah, tapi kalau di dunia digital itu eh, apa ya, kasar, kasar, menghina fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikut, tantangan yang kedua adalah hoax dan disinformasi. Nah, tantangan berikutnya adalah ini, penyebaran hoax dan disinformasi. Perkembangan teknologi ini memungkinkan kita atau setiap orang itu menjadi penyebar informasi. Namun sayangnya tidak semua informasi yang dibagikan telah melalui proses verifikasi. Hoax itu dapat berubah berupa berita palsu, ya, foto yang dimanipulasi, maupun video yang dipotong sehingga mengubah makna sebenarnya. Ketika masyarakat menerima informasi tanpa melakukan pengecekan, hoax dapat menyebar dengan sangat cepat dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Nah, selain menyesatkan masyarakat, hoax juga dapat memecah persatuan, memicu konflik, bahkan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial maupun politik. Nah, hubungannya dengan Pancasila itu ada di sila keempat. Nah, nilai kerakyatan mengajarkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada informasi yang benar, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran hoaks bertentangan dengan semangat musyawarah yang sehat. Ya, sebagai contoh, penyebaran informasi palsu mengenai suatu peristiwa yang kemudian memicu kepanikan atau saling menyalahkan antar kelompok masyarakat sebelum fakta sebenarnya diketahui. Nah, kadang-kadang ini yang seringkali juga terjadi di masyarakat kita, ya, melalui ruang digital terutama. Hoax ini menjadi salah satu apa ya, salah satu hal yang sering kita dapati, ya. Kadang-kadang ketika terjadi sesuatu kemudian ada berita-berita palsu, ya, seperti tadi dijelaskan di sini bahwa hoax itu dapat berupa berita bohong, kemudian eh, foto yang dimanipulasi, kemudian ada juga video yang dipotong sehingga mengubah makna sebenarnya, ya. Ini beberapa waktu lalu di negara kita kan terjadi, apalagi di dalam eh, dunia politik. Nah, ini hoax ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dan lain sebagainya. Ya, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Saya pikir kita semua tahu tentang apa saja yang terjadi terkait dengan hoax ini. Ini tantangan kita saat ini. Kemudian yang berikut, tantangan yang ketiga adalah lunturnya nasionalisme. Globalisasi dan transformasi digital membuat kita sebagai masyarakat ini semakin mudah mengakses budaya dari berbagai negara. Nah, hal ini memberikan banyak manfaat karena ini dapat memperluas pengetahuan kita, memperluas wawasan kita, dan mempercepat pertukaran ilmu pengetahuan. Namun, jika ini tidak disertai dengan rasa cinta terhadap bangsa sendiri, masyarakat dapat kehilangan identitas nasional. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri, dan ini fakta, ya. Bahkan dalam beberapa kasus penggunaan produk lokal mulai ditinggalkan karena dianggap kurang menarik dan selalu eh, artinya mulai ditinggalkan karena dianggap kurang menarik dibandingkan dengan produk asing. Nasionalisme bukan berarti menolak budaya luar. Ya, ini yang harus kita garis bawahi bahwa
nasionalisme itu bukan berarti kita menolak budaya luar, melainkan kita mampu menyaring pengaruh tersebut tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, hubungannya dengan Pancasila dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa pentingnya menjaga identitas nasional, menghargai keberagaman budaya, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya generasi muda lebih mengenal perayaan budaya luar melalui media sosial, tetapi kurang mengetahui tradisi atau kesenian di daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pelestarian budaya nasional di era digital. Jadi ini tantangan yang ketiga, ini lunturnya nasionalisme ya. Kadang-kadang kita eh, lebih mengenal budaya luar daripada budaya kita sendiri. Contoh sederhananya juga mengenai bahasa daerah ya. Kadang-kadang kita lebih hafal atau kita lebih tahu bahasa luar negeri daripada bahasa daerah kita sendiri ya. Apalagi kita ini masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai suku ya, bangsa dan bahasa, sehingga ini perlu perlu kita lestarikan di era digital. Nah, kemudian yang berikut, tantangan yang keempat adalah AI dan tanggung jawab moral. Nah, saat ini AI mampu membantu manusia dalam berbagai bidang. Itu fakta, itu kita harus akui. Bahkan di dalam kehidupan kita setiap hari, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai dosen maupun eh, kita yang bekerja di bidang lainnya itu, AI ini menjadi apa ya, sangat-sangat terbantukan dengan adanya AI ya, mulai dari pendidikan, bidang kesehatan, bisnis hingga pemerintahan, dan bahkan di dalam dunia pendidikan ya, ini yang tadi sudah saya sebutkan. AI ini dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun ide, menerjemahkan bahasa sehingga membantu memahami materi kuliah. Namun demikian, AI juga menghadirkan tantangan yang baru ya. Sebagian orang menggunakan AI secara tidak bertanggung jawab, misalnya untuk membuat tugas tanpa memahami isinya. Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya hanya sekedar copy paste ya, atau copy paste ya. Melakukan plagiarisme, membuat gambar atau video palsu dan tanda kutip deep fake ya, deep fake, bahkan menghasilkan informasi yang menyesatkan. Kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. AI bukanlah pengganti karakter manusia, namun itu sebaliknya. Karakter manusialah yang menentukan bagaimana teknologi itu digunakan. Nah, sebagai mahasiswa kita perlu memanfaatkan AI. Kita perlu juga beradaptasi sebagai alat bantu untuk belajar, tetapi bukan untuk mengganti eh, bagaimana proses berpikir itu. Ya. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas tetap harus menjadi alat landasan utama dalam menggunakan teknologi. Nah, hubungannya dengan Pancasila ya, ini berhubungan juga dengan sila pertama, kedua, dan kelima ya. Di sila pertama kita bicara kejujuran ya, merupakan itu nilai nilai moral, nilai sila pertama ya. Orang yang eh, bertuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti memiliki nilai kejujuran ya. Kemudian yang kedua adalah AI itu harus digunakan untuk membantu sesama sesama manusia, bukan untuk merugikan. Dengan kaitannya atau hubungan dengan sila kelima, teknologi itu harus dimanfaatkan secara adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh seluruh masyarakat. Nah, kemudian yang berikut, tantangan yang kelima adalah individualisme di era digital. Transformasi digital membuat komunikasi kita jauh lebih mudah. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat fenomena yang perlu menjadi perhatian, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Nah, saat ini banyak orang lebih sibuk berinteraksi melalui layar telepon atau layar smartphone kita dibandingkan berkomunikasi secara langsung dengan keluarga maupun orang sekitar. Nah, kondisi ini dapat mengurangi rasa empati, kepedulian, dan semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas bangsa kita atau masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia. Nah, padahal satu kekuatan bangsa kita adalah
budaya kebersamaan. Ya. Gotong royong bukan hanya kegiatan kerja bakti, tetapi juga sikap saling membantu, saling menghargai, dan saling peduli. Oleh karena itu, perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan budaya tersebut. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa teknologi tidak boleh menghilangkan budaya gotong royong tadi, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, hubungannya dengan Pancasila itu sila ketiga dan sila kelima. Persatuan Indonesia dibangun melalui kebersamaan. Kemudian hubungan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kehidupan terhadap terhadap sesama. Jadi inilah tantangan yang kelima, individualisme di era digital. Ya, kita kadang-kadang lebih lebih sering lebih mementingkan eh, komunikasi melalui HP atau melalui smartphone atau melalui media sosial dan lain sebagainya daripada komunikasi secara langsung. Dan ini yang mulai terkikis ya, budaya gotong royong, kebersamaan itu mulai mulai terkikis. Nah, jadi biarlah dalam kehidupan kita bermasyarakat jangan sampai ini juga kita lakukan dalam arti kita justru mengikis akan rasa kebersamaan itu. Melainkan kita harus memupuk rasa kebersamaan itu. Meskipun di era di era digital yang ada. Sebagai bahan refleksi adalah Pancasila itu sebagai kompas moral di era transformasi digital. Ya, ada beberapa tantangan dan nilai Pancasila yang relevan. Ini merupakan eh, ringkasan ya, ringkasan daripada pembahasan yang tadi. Nah, jadi setelah kita membahas berbagai tantangan yang muncul di era transformasi digital, kita dapat melihat bahwa seluruh persoalan tersebut sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi persoalan krisis etika digital, hoax, dan lain sebagainya itu eh, punya hubungan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, krisis etika digital menunjukkan pentingnya nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian penyebaran hoaks mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dalam berdemokrasi. Kemudian lunturnya nasionalisme itu mengajak kita kembali mempererat atau memperkuat rasa persatuan. Penyalahgunaan AI menuntut tanggung jawab moral dan dalam memanfaatkan teknologi. Sedangkan meningkatnya individualisme mengingatkan kita bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus tetap dipelihara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dalam menghadapi perubahan yang terjadi di era digital. Teknologi akan terus berkembang, namun nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi arah bagi bangsa Indonesia agar kemajuan tersebut membawa manfaat, bukan justru menimbulkan perpecahan atau krisis krisis moral. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga kompas ya dalam menghadapi setiap perubahan perubahan zaman. Nah, untuk itu mari kita lihat beberapa studi kasus mengenai tantangan Pancasila di era transformasi digital. Nah, untuk memahami bagaimana tantangan digital mempengaruhi kehidupan masyarakat, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Nah, saya rasa ini tadi sudah sempat saya singgung sedikit-sedikit mengenai contoh-contohnya ya, mengenai contoh kasus yang pertama penyebaran hoaks ya, terjadi di saat bencana alam. Nah, ketika masyarakat sedang membutuhkan informasi yang akurat, seringkali muncul pesan berantai atau unggahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya masyarakat menjadi bingung dan sulit membedakan informasi yang benar dengan informasi palsu. Nah, ini terjadi ya beberapa waktu lalu ketika ada gempa, banjir dan lain sebagainya, tiba-tiba ada video atau postingan yang bilang oh di sini juga sudah terjadi bencana tersebut, padahal itu tidak tidak benar. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Ini beberapa contoh kasus yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi AI, khususnya deepfake ya. Ini ini yang terlebih khususnya deepfake. Deepfake ini teknologi ini dapat digunakan untuk membuat gambar, suara atau video yang tampak asli. Padahal sebenarnya ini hasil manipulasi ya. Jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, teknologi ini dapat merusak reputasi seseorang dan menimbulkan disinformasi.
Nah ini kalau untuk kasus yang kedua deepfake ini, saya rasa kita semua sering melihatnya. Bahkan paling sering atau paling sering saya lihat itu rata-rata pejabat-pejabat kita yang ada orang-orang yang membuat misalnya eh, wajahnya itu di wajahnya itu digunakan untuk joget-joget dan lain sebagainya, itu ada yang bisa kita lihat ya. Saya beri contoh lagi presiden kita ya, banyak yang menggunakan suaranya ya untuk eh, menipu orang ya, itu berbahaya, itu berbahaya. Ada juga yang menggunakan suara seseorang untuk menipu melalui telepon. Nah, ini ini tantangan atau penyalahgunaan AI yang sangat-sangat berbahaya. Nah, jika ini digunakan secara tidak bertanggung jawab, ini dapat merusak reputasi, bahkan dapat menipu seseorang. Kemudian yang ketiga adalah eh, cyberbullying ya, atau perundungan siber. Banyak pengguna di media sosial itu menjadi korban penghinaan, ejekan, atau serangan verbal yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Nah, ini yang sering kali terjadi di media sosial. Itu yang tadi sempat saya singgung, ketika kita berbeda pendapat, eh, justru menghina fisik itu menjadi jalan pintas untuk berkomentar ya. Kemudian yang keempat adalah menurunnya kepedulian sosial. Nah, meskipun masyarakat semakin terhubung secara digital, tidak sedikit yang menjadi kurang peka terhadap kondisi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini lunturnya kepedulian sosial. Nah, keempat kasus ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukanlah teknologinya, melainkan bagaimana manusia menggunakan teknologi tersebut. Nah, sekarang kita lihat strategi dan solusi. Tadi kita sudah bicara tantangan di era digital ini, tantangan Pancasila di era transformasi digital. Nah, sekarang kita akan masuk di strategi dan solusi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tawarkan atau ingin saya presentasikan di sini sehubungan dengan strategi dan solusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, strategi membangun karakter bangsa di era transformasi digital. Nah, di sini ada beberapa peran ya yang bisa kita mainkan. Ya, pertama peran pemerintah, peran sekolah dan perguruan tinggi, kemudian yang terakhir peran peran keluarga. Nah, menghadapi berbagai tantangan yang sudah kita bahas tadi, ini diperlukan upaya yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat literasi digital, masyarakat melalui program edukasi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi. Sekolah dan perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati serta etika dalam menggunakan teknologi perlu juga ditanamkan sejak usia dini. Nah, apabila ketiga unsur ini bekerja sama, maka penguatan karakter bangsa dapat dilakukan secara lebih efektif. Membangun karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama, ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama kita untuk membangun karakter bangsa di era transformasi digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam bidang moral, sosial, dan budaya. Tantangan seperti krisis etika digital, penyebaran hoaks, lunturnya nasionalisme, meningkatnya individualisme, dan penyalahgunaan AI menunjukkan pentingnya penguatan karakter bangsa. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral yang mampu membimbing masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara sekaligus pedoman
moral yang mampu membimbing masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengalaman nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat agar kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk membangun bangsa yang maju, berkarakter, dan berkeadaban atau menuju bangsa yang berkarakter dan beradab. Teknologi dapat mengubah cara hidup manusia, tetapi Pancasila harus tetap menjadi arah dan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Demikian presentasi eh, yang dapat saya sampaikan mengenai membangun karakter bangsa melalui Pancasila di era transformasi digital, menjawab tantangan moral, sosial, dan budaya di Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Pancasila bukan hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga panduan untuk menghadapi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila.